Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya akan menyampaikan ya tentang acara kita hari ini, yaitu yang pertama di pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan, yang keempat penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama membaca basmalah supaya pemaparan hari ini bisa berjalan lancar tanpa kendala dan halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN Lebakbulu 64, yaitu Ibu Anita Winarni MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Bapak Ibu, ini memang sebuah program wajib ya, dikatakan wajib bagi kegiatan bergerak. Di sini Ibu Neti akan mendiseminasikan. Apa sih diseminasi? Diseminasi ini adalah sebuah kegiatan yang memang bertujuan untuk menyebarkan informasi, pengetahuan atau hasil yang memang telah dicapai oleh Ibu Neti. Jadi Ibu Neti ini sudah mengikuti materi tentang budaya positif gitu ya. Nah, ini harus didiseminasikan, harus diinformasikan kepada internal, eksternal. Salah satu kegiatannya adalah ya. Mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya yang harus didiseminasikan. Kenapa? Karena memang tugas dari guru penggerak itu adalah kegiatan gerak, bergerak dan menggerakkan. Ini salah satu aksi nyata dari Ibu Neti, bagaimana Ibu Neti bergerak dan menggerakkan. Dan nanti Ibu Neti akan memaparkan itu apa budaya positif. Budaya positif yang harus kita lakukan di SDN 04 ini seperti apa? Bagaimana? Nah, saya berharap Bapak Ibu nanti bisa menyimak apa yang memang didiseminasikan atau yang diinformasikan oleh Bu Neti, karena dampaknya akan luar biasa pada anak didik kita. Ya, saya pernah melakukan ini, gitu ya. Memang secara teori mudah, secara teori. Nanti Bu Neti akan memberikan secara teori Bapak Ibu. Prakteknya yang luar biasa sulitnya. Ya, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi Bapak Ibu, saya tidak berpanjang-panjang kata, mohon disimak dengan baik pemaparan dari Bu Neti. Nanti kalau misalkan memang Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelas gitu ya, secara langsung, itu malah lebih bagus. Ya, memang diharapkan seperti itu, tapi memang saya yakin tidak 100%. Tapi setidaknya Bapak Ibu bisa mempraktekkan budaya-budaya positif yang memang bisa kita tularkan kepada anak didik kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Anita atas sambutannya. Baiklah, ya, saya akan memulai diseminasi hari ini. Sebelumnya saya punya pantun. Pagi-pagi petik mangga, dirujak, jangan lupa pakai terasi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Budaya positif dalam diseminasi. Baiklah ya, bismillahirrahmanirrahim.
Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anita Winarni MPD, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita sudah diberi kesehatan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan sedikit ya sharing ya sebenarnya ini ya. Jadi bukan mohon maaf ya saya di depan di sini bukan banyak ilmunya, sebenarnya sedikit sekali ya, tapi saya mencoba untuk menyampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan ini ada sedikit bermanfaat buat kita semua. Baik ya, karena udah kenal semua ya, saya Ibu Neti Fitriani, CGP Angkatan 11. Oke, budaya positif. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Ibu kita tadi, Ibu Anita, bahwa budaya positif itu sesuatu hal yang sebenarnya di SD kita sudah melakukannya, ya. Sudah banyak sekali budaya positif, tetapi terkadang budaya positif itu untuk mempertahankannya itu sangat sulit ya, menjadi suatu kebiasaan bagi anak-anak. Baik, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, diharapkan nanti dengan adanya budaya-budaya positif ini akan terwujud ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja ya? Profil pelajar Pancasila itu meliputi beberapa karakter ya Bu. Iya. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian adanya sifat gotong royong, adanya sifat kreatif, kemudian kemandirian, kekebinekaan global. Terima kasih. Baik. Tangan buat Bu Kadisa ya, betul sekali ya bahwa profil pelajar Pancasila kita itu ya terdiri dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, berakhlak mulia, mandiri, kreatif ya, dan berkebinekaan global ya, seperti itu. Nah, tujuan daripada budaya positif ini mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana tentunya harus beracuan dengan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpihak pada murid, terus sistem Among menuntun, dan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Adayani. Ya, di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan dorongan, ya seperti itu. Nah, ini memang tidak mudah ya buat kita untuk merealisasikan seperti ini. Anak-anak dimong gitu ya, dituntun, di alam-alam ya seperti itu ya. Tetapi memang ternyata dengan budaya yang seperti itu nanti akan menciptakan anak-anak kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai dari pada pemaparan ini selanjutnya, ada icebreaker
bikin ya, biar kita semakin semangat karena ini lumayan banyak ya materinya. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri, tangan. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Boleh di sampingnya. Ya. Ya, Kak. Jari direntangkan, direndahkan, kita pergelangan. Maju depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua, ke atas tangan kita. Dipegang keduanya, bareng kita bungkukan. Rajin wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Enakan. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, ya kita akan memulai konsep dasar daripada budaya positif. Ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, sebelumnya saya akan memulai dari poin pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kira-kira setuju apa tidak ya adanya hukuman terhadap murid? Tidak setuju. Gimana? Ya, terima kasih Bu Heci. Menurut saya untuk hukuman terhadap murid, menurut saya itu akan menjatuhkan mental terhadap anak-anak. Namun barangkali hukumannya itu bisa juga dalam kategori seperti apa nih? Kalau kategorinya yang terlalu keras itu hukuman mental. Namun barangkali hukuman punishment dalam bentuk misalnya dia bersiksa, salah satu contoh anak itu terlambat, namun hukumannya guru masih lebih pada bercerita kenapa terlambat, mendengarkan dulu latar belakang dari keterlambatan itu. Terima kasih. Luar biasa ya, Miss Sidin. Terima kasih. Baiklah, ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira untuk pemberian hadiah atau reward itu setuju apa tidak? Setuju Bu, setuju. Nanti karena dengan pemberian reward itu akan membuat motivasi anak semakin bertambah untuk mempelajari hal-hal yang belum diketahui maupun yang sudah diketahui. Terima kasih. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Tina. Baik, saya tidak menjawabnya ya karena nanti di perjalanan sampai di akhir akan terjawab semua ya, sebenarnya hukuman dan reward itu bagaimana sih sebetulnya, boleh apa tidak, seperti itu ya. Baik, saya mulai dari yang pertama tadi ya, perubahan paradigma belajar, di mana kita harapkan adanya paradigma perubahan. Di sini ada 2 paradigma, stimulus respon dan teori kontrol yang bertolak belakang.
ya. Nah, di sini ada paradigma stimulus respon di mana kebutuhan semua orang itu sama. Jadi dia menganggap kebutuhan semua orang itu sama, ya. Sementara dari teori kontrol itu kebutuhan semua orang itu tidak sama, ya. Terus semua orang melihat hal itu sama, ya. Kalau tadi kebutuhan orang sama, nah sekarang melihat sesuatu itu sama. Tetapi dalam teori kontrol itu berbeda. Nah, guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan diri dia, ya. Tetapi ya dalam teori kontrol, guru berusaha memahami bahwa pandangan murid itu. Jadi mencoba untuk memahami pandangan dari murid. Nah, perilaku buruk siswa dilihat sebagai suatu kesalahan, jadi kayak saklek gitu loh, salah gitu. Nah, padahal ya sebenarnya dibalik dari perilaku yang buruk atau yang tidak baik itu, murid memiliki tujuan, maksudnya ada latar belakangnya pasti kan. Terus yang selanjutnya, guru bisa mengontrol siswa, tapi dalam teori kontrol, guru tidak bisa mengontrol siswa. Nah, di sini dalam paradigma stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Jadi kalau nggak menang ya kalah, ya seperti itu. Tetapi diharapkan dalam teori kontrol ini model berpikirnya yaitu menang semua. Jadi tidak ada yang kalah. Nah, di sini dalam teori kontrol ini diharapkan ya, jadi kita itu tidak melihat murid itu dalam sudut pandang yang satu saja. Jadi kita melihatnya dari berbagai arah, dan dia juga melakukan suatu kesalahan itu pasti ya ada tujuannya. Kenapa dia melakukan itu? Ada latar belakangnya pasti ya, ada sebab dan akibatnya. Nah, itu yang mungkin harus kita dengarkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu untuk mengontrolnya itu kita tidak bisa. Kita aja yang mengontrol itu bukan orang lain ya kan? Yang mengontrol diri kita itu yaitu diri kita sendiri, itu ya Bapak Ibu. Nah, menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan pertahan sedikit, ubahlah perilaku kita. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan, ya ubahlah dulu perilaku kita yang seperti apa, seperti itu ya. Maka dari cara berpikir kita ya, cara perilaku kita semuanya harus kita rubah ya. Kadang-kadang stuck di tempat itu karena kita tidak mau mengubah diri kita seperti itu. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol pada teori respon ya, jadi sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya kita tidak dapat kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri, jadi bukan orang lain ya. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa diterima? Baik, kita lanjutkan. Ya, kita menuju ke 2, yaitu disiplin positif. Makna daripada disiplin positif ini cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebenarnya disiplin itu apa menurut saya? Disiplin itu sesuatu yang dilakukan dengan tertata sesuai dengan kapasitasnya. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Disiplin itu kan, kalau orang disiplin kayaknya takut ya dengan kata disiplin, harus gitu, aturan ya yang harus ditegakkan. Nah, apakah sebenarnya disiplin itu seperti itu ya? Oleh sebab itu kita berharap bahwa disiplin itu ya harus mendatangkan hal yang positif
positif. Jadi bukan karena anak jadi takut, ya seperti itu. Nah, kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari diri sendiri. Wah, itu sulit sekali ya. Kenyataannya, anak itu kalau punya kesadaran sendiri itu susah sekali, ya. Nah, di sini untuk menanamkan itu yang perlu suatu proses, yaitu disiplin itu dimiliki dari diri dia sendiri, yaitu kita namakan dengan intrinsik. Jadi berasal dari dalam diri anak tersebut, ya. Jadi kesadaran sendiri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Jadi selama ini karena ya anak-anak itu karena disiplin mengikuti aturan, tetapi karena apa? Karena dia merasa takut, ya seperti itu kan? Kenyataannya memang begitu. Takut nih kalau seandainya aku terlambat dihukum nih. Takut kalau aku terlambat nanti aku nggak dibolehin masuk kelas, ya seperti itu. Nah, kita akan merubah hal yang seperti itu menjadi suatu disiplin positif yang berasal dari kesadaran anak itu sendiri, yaitu datangnya dari dalam diri dia sendiri. Kita namakan dengan intrinsik, ya, dari dalam diri anak tersebut, ya seperti itu. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Apa saja ya contohnya, ya kita kan memang sudah disiplin, ya sudah nilai-nilai kebajikan di SDN Lebak Bulus 4 itu sudah banyak sekali. Nah, contohnya mungkin salah satunya apa itu biaya? Kebajikan contohnya itu kayak anak-anak itu bersedekah, terus juga menyapa, memberi salam pada teman dan juga guru. Baik ya, terima kasih. Banyak sekali memang hal-hal kebajikan yang sudah dilakukan, ya. Tetapi pada kenyataannya masih anak-anak kita itu masih ada ya yang melakukannya karena terpaksa, ya, karena itu aturan karena takut pada aturannya. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan dan penghargaan ataupun ancaman. Nah, sudah sedikit terjawab ya tadi ya dengan reward gitu ya, bahwa anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena imbalan, ya, bukan karena ancaman. Jadi benar-benar itu sesuatu yang atas kesadarannya sendiri, bagaimana itu tumbuh, memang sudah suatu kebiasaan bahwa anaknya itu disiplin. Nah, ini memang suatu hal teori, ya, tetapi penerapannya mungkin sangat sulit ya buat kitanya, ya, untuk membentuk suatu murid yang mempunyai kesadaran sendiri, ya. Tapi insya Allah ya pelan-pelan bisa, ya. Oke, kita menuju ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi. Bapak Ibu, percaya tidak, anak itu melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Gimana?
misalnya ya kesalahan, gitu, jahil sama temannya, ya, terus usil sama temannya. Nah, menurut Bapak Ibu, benar tidak sih karena ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi? Gimana, Kak Egi? Bisa jadi Gimana? karena mereka bisa saja mungkin anak kecil melakukan sesuatu kan memang ada dasarnya ya, mungkin dasarnya ini yang harus kita kita gali, kita teliti. Nah, itulah yang merupakan mungkin sesuatu yang belum terpenuhi dari sila tersebut. Oke. Ya, baik ya, sebenarnya ya anak-anak itu kan kita tuh sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Terkadang ya anak itu memiliki membuat suatu perlakuan itu karena ingin dilihat, ya, ingin diperhatikan, ya, seperti itu. Jadi dia melakukan sesuatu yang bisa menjadikan sebenarnya suatu masalah ya buat temannya, tetapi sebenarnya dia butuh suatu supaya kebutuhannya terpenuhi, ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar daripada manusia, ya. Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Yaitu kebutuhannya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus yang kedua, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap terus pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Yang ketiga, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang kelima yaitu kesenangan, bermain, umur, tertawa ya sama temannya. Nah, dari sekian ini mungkin ada yang akan sharing gitu ya pengalamannya. Mungkin ya saya contohkan tadi ya, misalnya bisa satu anak itu minta terus ya makanan temennya ya, seperti itu contohnya. Nah, seperti itu berarti salah satu daripada kebutuhan dasar manusia ini dia tidak terpenuhi. Dia masuk ke dalam kebutuhan dasar yang mana? Iya, bertahan hidup. Nah, di sini dari salah satu lah ya kebutuhan dasar manusia ini banyak pasti Bapak Ibu saya yakin ya pengalaman yang dilihat dalam sehari-hari ya, karena kita berkecimpung dengan anak didik kita itu banyak sekali ya yang pengalaman yang seperti ini. Nah, mungkin masuk dalam kategori apa seperti itu. Mungkin ada, oh iya, sih. Kalau yang saya perhatikan di sekolah dasar ya, anak-anak itu lebih kepada kebutuhan dasar bermain. Salah satu contoh hal bermain bola. Iya. Keadaan di Jakarta sekarang ya, anak tinggal itu kan tempatnya mereka buat makan, terus space bermain bola tidak ada, sehingga kalau sudah sampai sekolah itu antusias sekali bermain bola, bahkan bukan jam pelajaran olahraganya pun di jam istirahat cenderung ingin bermain bola, memfasilitasi diri ya terhadap lapangan itu. Padahal bukan olahraga. Dan yang kedua itu anak-anak kelas rendah itu cenderung lari-lari. Karena di rumah tuh nggak bisa lari-lari. Memang kondisi rumahnya yang berenak-enak seperti itu.
Kita kasih Agus nih ya, misiin. Terima kasih. Betul sekali ya, karena itu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu dalam kesenangan. Ya, jadi dia kurang terus ya mainnya, karena keadaan lingkungan rumahnya yang tidak memungkinkan dia untuk bermain bebas. Ya seperti itu. Ada lagi yang mungkin akan sharing. Mungkin salah satu dari kebutuhan dasar yang mana itu yang sering banget ya terjadi di boleh. Ya, kalau misalnya anaknya diam dan tidak berbicara sama teman-temannya itu termasuk dalam kebutuhan kayak semangat atau kasih sayang. Baik ya, terima kasih ya Bu ya. Berarti dia kan diem ya di kelas ya. Berarti dia termasuk di dalam kasih sayang. Nah, anak yang seperti itu kan sebenarnya butuh perhatian ya. Mesti diajak komunikasi di rumah seperti itu. Ada sih memang ya di lingkungan kita ya yang seperti itu, yang tidak pernah ada suaranya. Nah, sampai sekarang sudah terpecahkan belum Bu? Belum. Baik, banget itu ya. Suaranya emas kalian. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini kita sudah mengalami banyak sekali hal ya. Ternyata anak itu berlaku seperti itu ya bukan karena keinginan dari dia sendiri, karena memang ada latar belakangnya, kebutuhannya tidak terpenuhi, seperti yang tadi saya contohkan, ngambil makanan temannya terus atau minta terus, ya mungkin ada keinginan dia ya, kebutuhan dia yang belum terpenuhi, yang dia ingin sekali ya makanan temannya yang mungkin belum pernah dia merasakan. Betul, jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ya, contohnya salah satunya adalah makanan ya, seperti itu. Nah, dari kelima ini ya, seperti misalnya tidur di kelas ya, terus jahilin teman, nah itu pasti itu setiap hari ada aja ya tingkah pola anak-anak yang butuh perhatian sebenarnya dari kitanya. Nah, karena apa? Karena kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut. Ya, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, masih berhubungan dengan berkaitan ya sebenarnya rangkaiannya dari yang kebutuhan dasar tidak terpenuhi ya, seperti itu. Jadi motivasi sehingga dia ada melakukan atraksi ya, aksi, dia melakukan aksi di kelasnya karena kebutuhan tidak terpenuhi tadi. Dia melakukan aksi. Nah, tetapi aksi dia itu sebenarnya ada motivasinya dari perilaku yang dia lakukan, ya seperti itu. Nah, di sini ya terkadang anak itu berbohong, ya. Berbohong kenapa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan seperti itu. Terkadang hukuman itu juga oleh sebab itu terkadang kita juga terpaksa juga ya memberi hukuman ya sebenarnya ke anak-anak. Nah, tetapi dengan hukuman itu akan memunculkan masalah baru lagi ternyata. Ya, seperti itu. Misalnya nih, anak dihukum karena dia takut dengan hukuman, dia berbohong. Berarti kan memunculkan lagi masalah yang baru lagi ya buat anak tersebut. Terus nih seperti ini pertanyaannya. Mungkin pernah terjadi ya di Bapak Ibu semua. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu. Atau dibalik apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya, kan seperti itu ya. Misalnya ya udah kamu berdiri aja di situ di depan kelas, seperti itu. Atau ya udah kamu keluar aja kelas kalau memang kamu melakukan suatu kesalahan. Nah, itu sebenarnya di benak dia pertanyaan ini nih. Apa yang akan terjadi pada saya kalau saya melakukan itu, seperti itu.
ya udah deh saya berbohong aja biar saya nggak dapat hukuman. Nah, jadi akan berkesinambungan ya, memunculkan hal-hal yang baru lagi dengan seperti itu. Terus ini pernah juga terjadi nih yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, sebenarnya saya juga melakukan semua itu ya. Dari pengalaman hal yang terjadi itu untuk mendapatkan imbalan, akhirnya anak itu berharap terus. Nah, ini untuk menjawab yang tadi Bapak Ibu ya, yang pertanyaan saya di awal tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ternyata anak itu di benaknya kalau dia melakukan sesuatu, dia sudah ada di benak dia pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan? Ya. Nah, di benaknya dia saya rapi-rapi kelas, biar apa? Biar nih ada nih reward nih dari Bu Neti misalnya ya. Kalau saya misalnya menjadi juara, reward dari orang tua ya, seperti sebenarnya baik ya. Baik tidak sih sebetulnya menurut Bapak Ibu? Untuk dalam kategori umur dasar untuk berlatih, saya rasa itu masih dianggap baik ya. Jadi nanti ketika dia sudah melakukan sesuatu hal yang baik, yang dasarnya itu dengan berikan hadiah, selanjutnya lama-lama kita berikan arahan, kesadaran bahwa yang dilakukan itu sebenarnya baik buat dirinya sendiri. Maka lama-lama mungkin anak tersebut juga akan melakukannya dengan atas kemauan dasar sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ya, betul ya. Terkadang kita itu nggak ada niat yang bagaimana ya, sebenarnya bagus. Tapi ya yang kita lakukan anak selalu berharap ya seperti itu. Nah, benar kata Kak Yoyo tadi ya, di awalnya mungkin di dasar dalam umur-umur yang TK itu ya mungkin perlulah ya reward atau hadiah gitu. Terkadang anak minta ya, kalau aku nanti juara 1 apa nih hadiahnya gitu ya, seperti itu. Nah, tapi itu menjadi suatu pembiasaan, menjadi suatu hal yang terus-terusan akan dia lakukan gitu ya, seperti itu. Dan tapi mungkin dengan cara pendekatan dan pengarahan bahwa ya sebenarnya kan buat diri kamu sendiri. Kalau kamu dapat juara nanti kamu bisa masuk ke SMP favorit gitu ya kan ya, seperti itu. Jadi nah untuk menanamkan hal yang seperti itu mungkin dalam 100 anak juga satu ya yang punya kesadaran sendiri seperti itu. Nah ini yang ketiga adalah ini yang harusnya kita membentuk anak yang seperti ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi internal yang ada di dalam diri dia sendiri. Dia kepengen itu karena memang keinginan dia ya seperti itu. Contohnya saja anak saya itu kelas 6B, Bu, saya nanti kalau upacara saya jadi pemimpin ya. Tanpa ada imbalan apapun kan, benar-benar dari diri dia. Saya bilang pemimpinnya laki-laki aja. Enggak Bu, saya aja. Pengibar bendera gitu ya. Saya nggak mau Bu pengibar bendera. Jadi benar-benar mendatangkan dari diri dia sendiri. Dan ternyata pada saat saya berikan kesempatan dia untuk jadi pemimpin, benar-benar dia bertanggung jawab. Nah mungkin hal-hal yang seperti itu ya, hal kecil yang benar-benar tertanam pada diri anak tersebut bahwa itu adalah keinginan internal dia, benar-benar besar gitu dari diri dia sendiri ya, seperti itu. Nah dari motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya kategorinya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah kalau hukuman ini biasanya terjadi tiba-tiba, kayak gitu ya, langsung hukum
enggak kan, karena perilaku dia yang lakukan kita langsung aja respon, langsung menghukum gitu. Kamu tulis deh 100 kalimat gitu, misalnya seperti itu ya, itu dalam bentuk hukuman. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau dia melakukan, dia sebenarnya nggak tahu kok tiba-tiba langsung dihukum gitu loh. Dia tahu dia itu melakukan sesuatu, tapi akan dihukum itu dia tidak tahu. Jadi tidak terencana dan tidak tahu. Terus bersifat satu arah. Dalam menghukum itu, dalam jenis hukuman ini sifatnya itu satu arah. Jadi guru saja ya yang berlaku. Terus hukuman itu bisa berupa hukuman fisik dan psikis ya. Murid disakiti oleh kata-kata. Jadi ada juga ya kalau nggak fisik ya dari verbalnya ya seperti itu. Nah ini benar-benar mendatangkan suatu hal yang negatif ya di akhirnya nanti buat anak tersebut ya. Pengalaman daripada hukuman itu mungkin dialami oleh Bapak Ibu semuanya, bukan kita yang menghukum ya. Mungkin kita pernah dihukum dulunya waktu SD, SMP ya. Pernah tidak ada pengalaman dihukum gurunya sampai ingat terus ya sekarang ini? Pernah Bu, kalau tulisannya tidak bagus. Dulu waktu saya SD, tulisan saya kurang bagus. Waktu sekolah di SD, sekolah dasar, tulisannya kurang bagus. Sampai sekarang masih terlihat. Makanya kita kalau memberikan sesuatu kepada anak itu jangan yang sifatnya fisik. Karena menjadi Dihukumnya apa ya? Oh, tangan itu dipukul pakai penggaris sampai kencang. Iya. Penggarisnya itu nggak bisa patah. iya. Nah itu yang jadi memori. Jadi ingat ya Bu. Sampai sekarang, tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau saya sih terima aja ya, karena itu mungkin Bapak dan Ibu guru itu memang membuat supaya anak ini tetap berbuat kebaikan, gitu. Merubah ke arah yang baik. Itu aja Bu. Terima kasih. Dan kita juga kalau bisa jangan memberikan hukuman seperti itu, memberikan hukuman secara fisik kepada anak-anak. Apalagi sekarang ini kan ada aturan ya dari pemerintah, tidak boleh memberikan hukuman fisik. Kalau memberikan hukuman fisik kan tidak bisa minta. Terima kasih Bu. Ya baik, terima kasih ya Bu. Ya jadi hukuman itu baik itu fisik maupun verbal itu akan diingat sepanjang ya hayat anak tersebut ya, seperti itu. Walaupun kalau saya itu walaupun mungkin bukan sayanya yang dihukum, itu saya juga ingat teman saya dipukul sama guru fisika ya, sampai itu pakai bambu itu mukulnya ya, kalau enggak rotan. Tapi sekarang dia jadi tentara. Nah mungkin itu jadi motivasi positif ya, tapi kan takutnya nanti jadi suatu trauma buat anaknya. Nah hal yang seperti itu yang kita takutkan ya. Terus konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Nah ini ada kan kita, kalau kamu sudah 3 kali misalnya terlambat, berarti kamu di luar. Itu kan berarti 2 arah ya, terencana, dan itu menjadi suatu kesepakatan. Tetapi apakah boleh? Sebaiknya dihindari ya, hal seperti itu walaupun sudah ada kesepakatan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman kan, hal yang seperti itu tetap aja jadinya motivasinya bukan motivasi dari internal, motivasinya jadi eksternal lagi ya, seperti itu karena takut lagi ya. Terus dapat diukur. Nah ini saya contohkan tadi, misalnya 3 kali ya, 3 kali kamu kalau terlambat ya keluar aja. Seperti itu, saya ikut pelajaran ibu lagi. Nah hal yang seperti itu mungkin menjadi suatu pengalaman ya buat kita, tetap pada akhirnya akan membuat anak tersebut tidak nyaman ya, seperti itu. Nah yang ketiga ini restitusi. Nah ini yang kita harapkan, yaitu apa itu restitusi? Yaitu suatu proses ya, memecahkan suatu masalah
ya, di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari internal anak sendiri, ya, dengan cara apa? Dengan kita bimbing. Terus prosesnya kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, nanti ada khusus restitusi yang akan saya jabarkan di selanjutnya, ya, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ya, mungkin ini udah ada suatu hal hukuman, konsekuensi. Nah, semua itu mudah-mudahan dapat kita hindari, ya, minimal meminimalisir dari hal tersebut, ya, karena ternyata dengan hukuman, ya, itu bukan menjadi baik, ya, banyak akan mendatangkan hal-hal baru, menjadi suatu permasalahan yang baru, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan posisi kontrol, ya. Untuk posisi kontrol ini ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, pemantau. Nah, kita masuk dalam kategori apa? Bisa jadi ya kita semuanya, ya, yang selama ini kita lakukan. Mungkin di dalam dasar hati kita juga sudah menjawab, ya, kita masuk dalam kategori apa, ya. Bisa jadi penghukum selama ini, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau juga sebagai manajer dari anak-anak kita. Nah, mungkin sudah terjawab, ya, di dalam hati Bapak Ibu di sini bahwa saya pernah nih melakukan itu nih. Pernah juga nih saya sebagai pembuat merasa bersalah anak, atau sebagai teman, ya, yang mungkin menyenangkan kalau sebagai teman. Oke. Penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini penjelasannya dari satu persatu tadi, ya. Ini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kita telah ya satu-satu. Untuk kasus ini dia sebagai penghukum hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu masuk dalam kategori penghukum, atau lari lapangan deh 2 kali, ya, seperti itu masuk dalam penghukum. Terus membuat merasa bersalah. Biasanya kalau membuat merasa bersalah ini lebih ke korban, Bapak Ibu, lebih ke ucapan, tapi memang banget ya di hati anak tersebut. Nih, misalnya ibu benar-benar kecewa ya sama kamu, kita langsung berlalu, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu sangat membekas ke anak-anak, ya. Bahkan terkadang itu kita dikejar, ya, sama anak-anak, bu gitu, ya. Karena itu sangat sakit, ya, buat anak-anak. Kadang kita cuma ucapan seperti itu, ya. Guru itu kan sama seperti ibu, ya, ibu di rumah. Jadi ucapan itu kalau marah itu, ya, sangat dalam, ya, gitu di hati anak. Ya, ini contohnya sebagai teman, ya. Kalau sebagai teman itu, misalnya anak melakukan tadi atributnya tidak lengkap, pasti kita akan menasehati, ya. Ayo dong, ikutin aturan sekolah. Karena kan seperti itu. Kamu jangan ulangin lagi, ya. Ya. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan ini? Pernah. Iya, seperti itu. Ayo dong Bapak Ibu, malu dong kalau kamu berlaku seperti itu. Jangan diulangi lagi, ya. Nah, itu adalah berarti kita berlaku sebagai teman. Nah, pemantau ini mantau saja, ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya.
Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi. Tuh. Nah itu dia sebagai pemantau. Nah yang terakhir adalah posisinya sebagai manajer. Nah manajer ini apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya dulu anaknya, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya dari kesalahan. Jadi dibalikkan lagi ke anak tersebut supaya apa, tertanam di jiwa dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia mau memperbaiki dari kesalahan tersebut. Nah, kira-kira yang akan kita tanamkan ke anak-anak itu posisi apa? Posisi apa kira-kira? Ya. Manajer Bu, menurut saya sih manajer karena dia itu memberikan, saya sih baru ini sih yang gini gitu ya, memberi warna Lebih ini ya Bu, ternyata banyak ya. Iya, gimana? Kalau saya melihat dari jenjang kelasnya, kalau untuk di kelas bawah, kalau di posisi manajer itu belum bisa berpikir. Tapi kalau di kelas 6 itu dia sudah bisa mengakui kesalahan. Kalau di kelas 2 itu lebih pada teman atau pemantau. Kalau kelas standar satu dua bisa pemantau. Kalau di kelas ini manajer shop. Kalau menurut saya. Iya. Ya, baik. Kalau Pak Eki apa Pak Eki? Lebih ke posisi mana setujunya? Kalau saya pribadi lebih ke menyesuaikan kondisi siswanya. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Iin. Jadi tiap fase itu punya karakternya masing-masing. Jadi kita harus menyesuaikan mana yang kapan kita berlaku sebagai manajer, memantau, atau mungkin bahkan kalau yang ini iya, tapi jangan sampai ya. Ya, memang terkadang itu sesuai dengan kondisi ya yang kita alami, karena ya benar ya kata Bu Anita, ternyata teori itu ya dalam kenyataannya itu nggak bisa sepenuhnya ya kita lakukan hal sesuai dengan teori, tapi kita akan mencoba ya untuk berlaku kita itu sebagai manajernya anak-anak gitu. Memang mungkin tingkat usianya dia belum paham, kamu tadi melakukan apa, misalnya seperti itu ya, ntar jawabnya apa ya, lupa gitu. Tadi saya memang ngapain lupa ya, dia bahwa dia udah membuat sesuatu kesalahan ya, itu kalau kelas 1 kelas 2 ya. Tetapi kita akan mencoba untuk menjadi manajer ya buat anak-anak, memberikan pelan-pelan pengertian ya, tetap harus ditanya. Kalau toh dia berantem aja tetap kita tanya kan. Masa kita langsung menyalahkan satu orang kan tidak ya, walaupun mungkin di usia dia masih kecil, kita tanya tadi gimana, emang kamu diapain gitu, terus emang siapa yang pasti kita mendengar dulu ya cerita dari dia. Jadi itu adalah termasuk dalam kategori manajer. Pasti kita pernah ya seperti itu, nanya dulu kan, anak berantem masa kita langsung kamu nih, memang kamu nih nakal gitu, seperti itu kan, itu hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Jadi kita harus mendengar dan menanyakan dulu. Nah itu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Kalau gini bagaimana kalau memperbaiki kesalahan anak kecil itu nggak tahu Bu gitu. Dalam versi yang berbeda Bu. Jadi ini kan versi kayaknya kaku banget ya. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu mungkin gini. Nah, kamu tadi udah buat nanti ada restitusi yang akan saya tampilkan ya. Nanti juga akan menjawab dari pertanyaan Bu Yaya. Hebat banget nih Bu Yaya ya. Agus dong Bu Yaya. Baik, terima kasih Bu Yaya karena dialami ya Bu Yaya ya dalam sehari-hari yang kenyataannya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, penerapan 5 posisi kontrol ini yang kita harapkan kita
itu posisinya sebagai manajer, ya Bapak Ibu, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Nah, ini memang tidak dilakukan sama murid, maksudnya murid sendiri tetap dalam bimbingan Bapak Ibu guru. Ya, tetap kita dampingi, arahkan, ya, tidak serta-merta mencari solusi sendiri, ya enggak, ya, karena kita sebagai posisi manajer bagi anak-anak mendampingi dia, mengarahkan, membimbing, ya. Nah, ini ada kuisnya, ya. Posisi yang pertama, posisi kontrol, apakah aku? Ini ada yang mau jawab? Ya, tidak. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu, ya, membuat rasa bersalah. Itu melekat, ya, di hati anak. Nah, yang kedua, ya, kira-kira apa? Pemantau. Betul, ya, pemantau, ya. Jadi bapak ibu lihat, kamu gak pernah benar deh dalam pemantau. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ya, ini. Masalah itu dosa. Iya betul, ya. Ini udah mulai ini nih kayaknya, ya. Jadi apa rencanamu untuk misalnya ini manajer, ya. Nah, ini. Iya, sebagai teman, ayo lakukan demi ibu, gitu ya. Pinter semua ini. Oke, posisi kamu tidak akan mendapati lagi, tidak mengerjakan hukuman, ya, sebagai penghukum. Oke. Itu Bapak Ibu semuanya, kita udah masuk ke dalam keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Baik, sebelumnya, ya, masih bisa dilanjutkan, masih semangat untuk melanjutkan, masih. Kita tepuk semangat dulu, ya. Mama, silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Tepuk semangat. Dadan. Ding ding ding. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Nah, bisa ya? Kanan dulu ke kiri. Nah. Kanan. Boleh deh. Kanan dulu bagian Kanan, ya, oke. Dulu mau buka bisa katanya kanan dulu, ya. Ya. Tepuk semangat. Ya, ini semuanya semuanya. Mudah-mudahan dengan ada gerakan, ya, nggak ngantuk, ya. Baik, kita akan melanjutkan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini penting sekali. Di awal dari pembelajaran tahun ajaran baru, pasti kita membuat keyakinan kelas, suatu kesepakatan, ya, yang kita lakukan di kelas. Nah, sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Ini saya kelas 6D kemarin melakukan keyakinan kelas itu bersama-sama, ya, dengan anak-anak, di mana
Pertama saya silakan anak-anak menuangkan apa yang mereka inginkan, ya, maksudnya kesepakatan apa yang akan mereka lakukan ya di kelas. Nah, masing-masing menuliskan, ya, waktu ini di kelas 6B. Nah, setelah dia melakukan menuliskan, maka kita akan menuliskan ke papan tulis masing-masing apa saja kesepakatan yang mereka sudah tuliskan tadi di masing-masing individu. Nah, tugas kita biasanya sama ya yang ditulis dia itu. Ternyata ada yang hampir sama gitu ya. Nah, itu kita saya memilahnya. Kalau ini kategorinya sama, ini sama. Jadi kita pilih yang mana benar-benar penting keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Nah, biasanya pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak dan merupakan suatu peraturan. Kedua, dalam pernyataan positif, berupaya pernyataan universal, maksudnya menyeluruh. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi banyak-banyak kesepakatan kelas, tapi tetap aja dilanggar-langgar juga ya sama anak-anak gitu. Nah, jadi sedikit tapi benar-benar bermanfaat ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk yang positif. Misalnya kata jangan terlambat, itu kan sebenarnya tidak boleh ya. Jadi lebih baik datang tepat waktu. Nah, seperti itu, jadi kata-kata yang positif yang kita pakai. Terus semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, itu sudah saya lakukan dan semuanya terlibat, semuanya mengajukan aturan ya, tinggal kita memilih mana yang penting untuk anak-anak lakukan. Nah, segitiga restitusi yang tadi saya katakan buat Ibu bahwa ini adalah proses ya untuk menuju segitiga restitusi ini, di mana yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, tiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini apa sih itu restitusi? Ini yang harus kita coba terapkan di SDN Lebak Bulus 4. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dan ini nanti akan tertanam, yaitu internal hasilnya ya, tertanam dalam diri anak tersebut. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Coba ya kita lihat ya. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Bapak Ibu nanti kalau ada anak masalah di kelas bisa memakai restitusi ya. Jadi kita pakai segitiga restitusi di mana ya yang pertama menstabilkan identitas ya. Nah, apa yang mungkin bisa Bapak pakai ya pada saat Bapak menstabilkan identitas murid ya, terkadang kan dia lagi panas-panasnya, lagi emosi ya, terus kita panggil. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Dengan cara apa? Kita ademkan dulu. Nih, nak, berbuat salah itu wajar gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia merasa aku nih nggak disalahin nih. Padahal sebenarnya ujung-ujungnya dia akan ada proses juga mengakui kesalahan seperti itu. Terus tidak ada manusia yang sempurna ya seperti itu. Ibu bapak pernah loh dulu melakukan seperti itu nih. Misalnya ibu pernah loh melakukan sesuatu seperti itu ya. Terus bapak ibu tidak mau mencari yang salah, tetapi kita
kita cari solusinya seperti itu. Jadi nanti kalau anak udah berantem, kita panggil, kita dudukkan, jangan langsung dicecer-cecer ya. Nah ini teorinya ya, praktiknya mudah-mudahan kita bisa. Jadi kita langsung mungkin katakan tanya dulu ya permasalahannya, terus ya udah ibu pernah juga loh dulu melakukan hal yang seperti itu mah wajar, nah seperti itu. Nah itu udah mulai tuh, insya Allah anak akan mulai mereda ya, emosinya dia udah mulai mereda dengan cara seperti itu. Ada rasa oh aku ini ternyata yang aku lakukan wajar aja, kesalahan aku pernah juga loh ibu ini juga pernah melakukannya seperti itu. Padahal tidak ya seperti itu, untuk supaya anaknya meredakan emosinya. Jadi kita melakukan menstabilkan identitasnya dulu ya, seperti itu ya. Terus langkah apa lagi yang akan kita lakukan selanjutnya? Validasi tindakan yang salah. Nah, mulai nih kita ya, mulai kita action dengan apa yang dia lakukan. Nih, kamu melakukan tersebut, tanya mengapa kamu melakukan itu. Nah baru tuh dia jawab ini bu, gitu ya. Apa dia tadi nonjok ya seperti itu ke temannya. Nah kita mungkin bisa memakai kalimat, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu hebat, kamu tidak melakukan hal yang lebih lagi seperti itu ya. Ya, nah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting, karena dia akan merasa anak itu benar dan itu harga diri dia, makanya dia melakukan hal yang seperti itu ya. Jadi ada rasa percaya diri dia ya untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Kamu melakukannya karena mau mempertahankan sesuatu yang penting bagi diri kamu. Tidak apa-apa ya, kamu juga sudah melakukan hal yang seperti itu, tetapi kamu bagus, nggak melakukan yang lebih-lebih lagi gitu ya, seperti itu. Nah kita akan melakukan tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kan punya keyakinan kelas ya. Nah salah satunya keyakinan kelas itu pasti sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Nah baru kita menanyakan, sebenarnya yang kamu lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Nah mungkin tanyanya seperti itu. Jadi dia pasti jawabnya tidak kan. Nah kalau dia jawabnya tidak, bertolak belakang dengan kesepakatan yang mana ya? Nah, nanti dia jawab, nggak boleh bu, ini teman gitu ya, kasar sama teman gitu, harus saling menghargai, kan seperti itu ya di kesepakatan kita di kelasnya, keyakinan kita. Nah seperti apa itu? Harus menghargai teman gitu ya, betul. Nah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, aku ingin baik bu sama teman, aku ingin menghargai teman. Nah yang sesuai dengan keyakinan kelas itu harusnya kamu terapkan. Nah kalau setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Saya mau minta maaf bu. Nah pasti ada pernyataan yang seperti sampai terucap oleh diri dia. Kita tuntut sampai dia menemukan dan mau berucap bahwa itu salah ya, apa yang dia lakukan salah. Itu yang diharapkan, dan dia akan meminta maaf ya, seperti itu. Bapak Ibu kira-kira bisa diterima tidak untuk restitusi kita ini? Ya, ini ada contohnya ya saya dari kasus anak kita. Ini keyakinan kelas 6B. Saya tidak banyak ya keyakinan kelasnya. Sudah saya tempel ya di dinding kelas 6B. Nah ini. Jadi ini semua tahapan saya lakukan. Dari ketiga
Kalau tahapan restitusi itu bisa saya lakukan ya. Bluetooth mode. Line E mode. Internetnya itu mulai ini. Terus akhirnya teman saya satu lagi tuh dia makan duluan. Terus karena saya pikir boleh, jadi saya makan bareng teman saya. Ibu tahu nggak itu punya siapa? Nggak tahu ya, pokoknya tahunya punya sekolah. Adanya di UKS. Adanya di UKS itu. Kok bisa dimakan? Ya, ikut teman aja sih. Ikut teman. Kan karena lapar. Enggak lapar. Oh gitu. Iseng ya. Gitu. Dan setiap manusia itu kan memang pernah membuat salah ya. Menurut kamu itu salah atau tidak sih? Salah. Karena gimana gimana? Punya orang tapi aku ambil gitu. Mengambil punya orang ya gitu ya. Jadi itu kan salah gitu ya. Nah, Ben, kamu pasti punya alasan sendiri kenapa kamu melakukan itu. Alasannya apa? Iseng aja sih. Iseng. Tahu itu bukan punya sendiri ya, tapi iseng ya. Kalau tahu itu bukan punya sendiri, kenapa ya dilakukan gitu? Gak kepikiran sih. Gak kepikiran, langsung aja gitu ya. Kirain kan kemarin tuh soalnya kan udah ada acara. Saya kira acaranya udah selesai. Udah sisa kemarin. Oh, jadi alasannya dikirain Ibel itu acaranya kemarin itu udah selesai. Ternyata ada acara lagi hari itu. Nggak tahu Ibel. Oh gitu. Jadi dimakan gitu ya. Padahal itu buat tamu ya. Terus kamu tahu tidak perbuatan kamu itu merugikan orang lain? Gimana itu? Merugikan siapa? Bukan yang punya pisahnya, yang punya barangnya. Siapa yang punya pisah? Bu Hesti. Bu Hesti gitu ya. Baik, Ibu hargai ya alasan kamu ya, apa yang sudah kamu perbuat itu. Ibu hargai alasannya gitu. Tetapi kan tahu kan itu salah. Nah, kita kan sudah punya keyakinan kelas ya di kelas kita. Nah, menurut Ibel itu bertentangan nggak sama keyakinan kelas kita? Bertentangan ke keyakinan kelas yang mana? Yang kejujuran. Kejujuran. Karena apa Ibu? Karena jangan ngasih tahu dulu di sini. Tidak meminta izin gitu ya. Jadi Ibel gak jujur gitu ya. Pada saat itu ketahuan ya sama Bu Esti gitu ya. Nah, baik, itu kan sudah sesuai dengan keyakinan tidak sesuai
yang bertentangan dengan kegiatan kelas kita ya. Yang pertama mengambil barang bukan, yang kedua tidak jujur. Nah gitu. Oke Ibel, kan tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Nah gimana bentuk tanggung jawabnya Ibel terhadap itu kejadiannya? Menggantinya sih sama minta maaf. Mengganti pisangnya sama minta maaf. Baik Ibel anak yang baik ya, sudah bertanggung jawab ya dengan apa yang Ibel lakukan ya. Nah, untuk yang akan datang tidak mengulangi lagi ya. Terima kasih ya Ibel. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran ya untuk Ibel. Assalamualaikum. Adik, saya sangat senang sekali bisa diajak berdiskusi bersama Bu Neti untuk mencari jalan keluar atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan mengulangi kejadian yang terjadi, yaitu mengambil barang yang bukan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nyalain itu. Dari Bapak Ibu semuanya, yaitu tadi contoh restitusi yang sudah saya lakukan di SDN Lebak Bulus 04. Saya sudah mencoba untuk melakukan tahapan daripada segitiga restitusi, di mana tahapan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi dari perlakuan yang salah, yang ketiga adalah tadi melakukan keyakinan ya, tahap keyakinan. Nah di situ apakah Bapak Ibu kita akan mencoba untuk melakukan apakah Bapak Ibu akan mencoba untuk melakukan restitusi dari apabila ada suatu permasalahan dari anak didik kita, di mana menurut Bu Kadisa gimana pandangannya tentang restitusi ini? Pandangan saya dengan adanya segitiga restitusi itu sangat bagus, karena dengan adanya seperti ini bisa menyelesaikan suatu masalah dan memperbaiki kesalahan-kesalahan anak dan tidak ada pengulangan kembali karakter yang tidak bagus. Jadi di sini memberikan suatu perubahan paradigma belajar karakter yang lebih baik. Terima kasih. Setuju dengan adanya itu tadi Bu Neti, perubahan adanya segitiga restitusi, karena membuat suatu kemajuan kebaikan, terutama kebaikan pada karakter siswa supaya berakhlak mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kadisa. Ya diharapkan ya dengan adanya restitusi itu adanya suatu kesadaran dalam diri suatu murid kita, dari internal murid kita, sehingga bahwa itu benar-benar keluar kesadaran dari diri dia bahwa dia itu memang salah seperti itu. Nah itu yang akan kita munculkan di dalam proses dari segitiga restitusi ya, seperti itu. Nah menurut pandangan Bu Tina gimana tentang segitiga restitusi?
makasih Bu Neti. Untuk segitiga restitusi yang dilaksanakan guru kepada siswa adalah sangat baik karena intinya dalam setiap permasalahan kita tidak langsung menjudge terhadap kesalahan anak, tapi kita mencari latar belakang atau apa saja yang menjadi titik permasalahan yang dihadapi anak untuk kemudian dilakukan pendalaman atau dilakukan perenungan oleh anak sendiri bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah salah tanpa tekanan dari guru atau orang dewasa yang ada di sekolah. Jadi dia menyadari bahwa itu kesalahan yang dia perbuat dan dia berusaha untuk memperbaiki diri untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang sudah di luar dari pola atau dari norma yang berlaku. Terima kasih Bu Neti. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, semuanya yang untuk tadi adalah contoh dari restitusi, segitiga restitusi bisa diterima ya untuk kita terapkan di karena momen untuk menghadapi siswa itu pasti gitu ya, semua guru pasti melakukan menemui ya permasalahan daripada anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya mulai sekarang, memakai segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan memasuki ya yang berikutnya, yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan kita menjadi guru yang panutan yang sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam sesi diseminasi aksi nyata saya, dan mohon maaf apabila dalam pemaparan ini banyak kekurangannya ya, baik tutur kata dan pemaparan yang saya berikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.